Berarti abad kelima itu nulis kitab Aqidatus Salaf Ashabna. Sebelumnya beliau juga sudah ada banyak yang nulis tentang itu. Berarti ini mata rantainya terus sampai kepada sahabat. Bukan perkataan orang, bukan manhaj yang baru, bukan pemahaman yang baru. Kitab-kitab yang ditulis oleh imam-imam menjelaskan tentang manhaj ini. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika ditanya rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mengikuti para salaf, bahkan orang yang belakangan sampai hari kiamat jika ia berada di atas jalan Nabi SAW dan para sahabatnya maka ia adalah salafi. Di halaman 23. Di halaman 23. Begitu juga Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, ketika ditanya tentang salafiyah, bagaimana pendapat beliau tentang salafiyah, beliau jawab bahwa salafiyah adalah penisbatan kepada salaf, sedangkan salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para imam pembawa petunjuk pada masa 3 kurun pertama. Semoga Allah meridhoi mereka. Kemudian dibawakan dalil khairun nasi qarni. Sedangkan salafiyin adalah bentuk jamak dari salafi, sebuah nisbat kepada salaf, dan maknanya telah dijelaskan. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dalam mengikuti Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah, mendakwakan keduanya dan mengamalkan keduanya. Maka dengan hal itu mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Wabillahi taufik. Begitu juga Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya tentang ini. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Dalilnya saya bawakan di kitab ini banyak. Saya nggak sebutkan semuanya, hanya satu aja dari sekian banyak. Karena kalau kita sebutkan waktunya nggak cukup atas satu hari juga. Ya, ini banyak saya sebutkan, lebih dari 50 dalil dari Quran, Sunnah, kemudian athar para sahabat, athar para tabi'in, kemudian penjelasan para imam Ahlussunnah tentang masalah ini. Ini dalilnya banyak. Sekarang antum buka satu di antara sekian banyak dalil. Sebenarnya banyak yang perlu kita lihat. Di antara sekian banyak dalil antum lihat ayat surah An-Nisa ayat 115 tentang hujahnya manhaj salaf dan wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Yang dimaksud dengan jalan kaum mukminin di sini yaitu jalannya para sahabat. Karena yang pertama kali beriman kepada Rasulullah siapa? Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah siapa? Sahabat. Maka yang disebutkan dengan jalan kaum mukminin di ayat ini pertama kali siapa? Para sahabat. Jadi orang-orang yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan para sahabat, maka kami biarkan dia sesat dan kami ancam mereka dalam masuk neraka. Orang yang tidak mengikuti manhaj sahabat, Allah sebutkan dalam ayat ini diancam dengan kesesatan. Maka kita lihat orang-orang yang tidak mengikuti manhaj salaf, bingung dia hidupnya. Dia akan mengikuti firqah yang sesat, pemahaman yang sesat, aliran yang sesat, golongan yang sesat, yang dia tidak tahu kemana akan dibawa, nggak tahu dia. Tapi kalau dia mengikuti para sahabat, jelas dalilnya Quran, dalilnya Sunnah, kemudian juga pemahaman para sahabat yang mereka sudah amalkan. Kalau ada orang mengatakan firqah-firqah yang lain juga mereka membawakan dalil, betul, dalil yang dibawakan betul atau tidak. Karena orang bisa bawakan dalil betul, ayat dibawakan, hadis dibawakan, tapi betul atau tidak dalil itu belum tentu betul untuk berpijaknya mereka dalam mereka beragama. Belum benar.
Tapi kalau kita mengikuti yang salaf, dalil yang kemukakan jelas, tafsirnya jelas ada. Antum bisa lihat tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Antum bisa lihat tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan jelas sekali. Tapi ketika menyimpang, maka dalil yang diambil sembarangan, kadang-kadang juga riwayat-riwayat yang lemah, bahkan palsu. Dalil betul dibawakan, tapi dalil yang dibawakan belum tentu benar, belum tentu sesuai dalil. Jadi kalau mereka kata mereka juga pakai dalilnya lihat tuh benar atau tidak. Kemudian bagaimana penjelasan para ulama tentang dalil itu, dan bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis itu, syarahnya gimana, harus jelas. Kalau tidak, ya sesat. Seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak umat yang sesat, bingung dia. Karena apa? Nggak tahu kemana dibawa oleh para dai-nya, para ustadznya. Makanya yang harus kita jelaskan dengan dalil, dan para sahabat mengemukakan semua dengan hujjah, dengan dalil. Di sini disebutkan orang yang mengikuti jalan selain jalan yang para sahabat, maka mereka diancam dengan kesesatan. Karena para sahabat ini mereka langsung mendengarkan ayat dari Rasulullah SAW, mendapatkan khitab yang langsung, dan mereka mengobati ketidakjelasan yang terjadi dalam diri mereka dengan bertanya langsung kepada Rasulullah SAW secara baik, dan Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dengan mereka dengan sebaik-baik jawaban, dan menjelaskan kepada mereka dengan penjelasan yang paling sempurna, sehingga mereka pun mendengarnya, memahaminya, mengamalkannya, memperbaikinya, menghafalnya, menetapkannya, menukilnya, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang jujur. Mereka memiliki keutamaan yang agung atas kita, sebab karena mereka lah dihubungkan tali kita dengan tali Nabi Muhammad SAW dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah semuanya, dan jangan kalian berpecah belah. Berpegang dengan tali Allah, ya berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seorang akan terjatuh dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan jalan kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ketika turunnya wahyu, tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat. Seperti firman Allah Ta'ala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ya, Rasul Muhammad telah beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepadanya, itu Al-Quran dari Rabbnya. Demikian juga orang-orang yang beriman. Yang dimaksud orang beriman di sini siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib, dan menyalahinya adalah kesesatan. Untuk bisa lihat dalam Basair Dawi Syarab Bisyarah Marwiyati Manhajis Salaf, dan banyak lagi keterangan para ulama tentang ayat ini. Jadi mengikuti para sahabat hukumnya wajib dengan dasar ayat Al-Quran, dan dalilnya banyak di buku ini. Sekarang kita akan bahas tentang prinsip dakwah salafiyah di bab yang ke-8, karena ini yang diminta oleh panitia, yaitu prinsip dakwah salaf. Prinsip dakwah salaf antum lihat di bab yang ke-8 di halaman 265. Jadi kembali kepada Al-Quran yang pertama. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini prinsip dakwah salaf, dan ayatnya sudah kita baca tadi. Dan Nabi juga menyebutkan bahwa jalan menuju kepada Allah itu hanya satu. Jalan menuju kepada Allah itu hanya satu, yaitu mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu ajma'in. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, antum lihat, khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi thumma qala hadha sabilullahi mustaqima
وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه سبل متفرقة ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya, kemudian bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya. Kemudian beliau bersabda, jadi beliau membuat garis di kanan kirinya. Kemudian beliau bersabda, ini jalan Allah yang bercerai-berai, yang sesat. Jadi Rasulullah setelah membuat garis dengan tangannya, kemudian bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau buat garis lagi yang pendek di kanan kirinya. Beliau mengatakan ini jalan-jalan yang bercerai-berai, jalan yang sesat. Tidak ada satupun dari jalan-jalan ini melainkan terdapat syaitan yang menyuruh kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutlah jalanku yang lurus. Wa la tattabi'u subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Yang demikian akan mencerai-beraikan kamu jalan Allah. Dzalikum wasaqum bil. Demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa jalan menuju kepada keselamatan itu hanya satu jalan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku yang lurus, ikuti jalan satu ini. Nabi menggaris ini, hadza sabilullah mustaqim. Nabi jelaskan ketika Nabi bacakan ayat ini surah Al-An'am, Nabi jelaskan hadza sabilullah mustaqima. Ini jalan Allah yang lurus, ikuti jalan yang lurus ini. Kemudian Nabi menggaris beberapa garis di kanan kiri itu. Nabi bacakan ayat wala tattabi'us subula fatafarraqu. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain, pemahaman, aliran, golongan yang sesat, jangan kamu ikuti. Kalian akan berpecah belah nanti jalan itu. Akan sesat, pasti akan sesat. Kemudian dilanjutkan dalam ayat ini, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi dengan mengikuti jalan ini, jalan yang selamat. Jalan yang selamat menuju kepada Allah, yaitu Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, ini dalilnya semuanya ada di buku ini. Jadi para dai dia harus kembali kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Dia harus mengkaji lagi pemahaman yang ada. Jangan sampai dia sampai akhir hayatnya nggak tahu tentang manhaj yang hak ini, tentang pemahaman yang hak ini, padahal itu merupakan pemahaman Islam sendiri. Jadi dakwah salaf merupakan dakwah Islam itu sendiri. Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi salaf merupakan dakwah Islam. Maka para dai, para ustaz, para kiai ini harus belajar lagi tentang pemahaman yang hak ini. Karena semua firqah, semua golongan, semua ngakunya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya. Tapi apakah benar Al-Quran dan Sunnah yang mereka ikuti? Dalilnya dengan ra'yu. Penafsirannya dengan ra'yu. Penjelasannya dengan ra'yu, dengan akal mereka. Penjelasannya dengan hawa nafsu. Penjelasan dengan perasaan. Nggak bisa. Betul, kalau mereka katakan kan Nabi SAW menyebutkan bahwa ditinggalkan Islam, Nabi meninggalkan agama Islam dengan dua perkara, Quran Sunnah. Betul, hadisnya sahih dan ada di buku ini hadisnya. Nabi bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara ini, kitabullah dan sunnahku. Betul. Kalau seandainya dibiarkan
mereka berpegang dengan Quran Sunnah menurut pemahaman mereka, ra'yu mereka, ijtihad mereka, berapa ribu pemahaman yang ada dalam agama Islam ini. Mereka akan berpecah belah, akan sesat, dan seperti itu, seperti yang kita lihat sekarang ini. Karena apa? Quran ditafsirkan oleh ustadznya, oleh kiainya, nggak melihat bagaimana pemahaman para sahabat tentang ayat itu. Kemudian hadis begitu juga, mereka bawa menurut saya begini, yang lain juga mengatakan menurut saya begini. Ya saya siapa? Rusak agama ini. Harus ada pemahaman yang maksum, yang menyelamatkan umat Islam dari berbagai macam perpecahan. Satu pemahaman yang maksum, yaitu pemahaman siapa? Sahabat. Harus mengikuti pemahaman ini. Maka Nabi menyuruh kita untuk mengikuti pemahaman ini. Allah SWT menyuruh untuk mengikuti pemahaman ini yang seperti yang sudah kita baca ayatnya. Dalam pertama tadi dalam surah At-Taubah ayat 100. Yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 115. Yang ketiga dalam surah Al-An'am ayat 153. Surah Al-An'am ayat 153. Sudah ini kita bahas. Belum lagi yang lain hadis Nabi yang menyuruh kita untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi harus diperhatikan ini, bahwa harus ada pemahaman yang masuk. Kalau tidak, ribuan pemahaman yang ada. Kiai ini bilang menurut pendapat saya ayat ini maknanya begini. Kadang-kadang bahkan acara ritual-ritual bid'ah mereka bawa ayat. Ini ayat ini cocok untuk perayaan ini. Ayat ini cocok. Rusak agama. Nggak bisa, nggak boleh. Orang nggak boleh menafsirkan Quran dengan ra'yunya, nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Al-Hafidz Ibnu Katsir membawakan dalam muqaddimah tafsirnya, orang menafsirkan Quran dengan ra'yunya, tempat duduknya di neraka. Ya sembarangan. Ini Al-Quran, Kitabullah, Kalamullah yang harus ditafsirkan dengan penjelasan yang dibawa oleh Rasulullah. Rasul pertama kali menjelaskan kepada para sahabat, kemudian sahabat menjelaskan lagi kepada para tabi'in. Rasul menjelaskan. Jadi Al-Quran dijelaskan dengan sunnah Nabi SAW. Allah jelaskan dalam surah An-Nahl, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dalam surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dengan membawa keterangan dan kitab-kitab, kami turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, agar mereka berfikir. Nabi menjelaskan semuanya, nggak ada satupun yang terluput, semuanya jelas dijelaskan kepada para sahabat radhiyallahu. Makanya agama Islam sudah sempurna. Maka umat Islam wajib mengikuti pemahaman yang hak ini, dakwah yang hak ini. Makanya para dai, pertama kali para dainya, para ustadznya, para kiai, ajengan harus ikut, ulamanya harus ikut pada pemahaman ini. Kalau enggak sesat. Dengan nas Al-Quran, dengan nas sunnah Nabi SAW akan sesat. Nabi bersabda SAW dalam muqaddimah Sunan Ibnu Majah, Nabi bersabda, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Kata Rasul, aku tinggalkan agama Islam putih bersih, nggak ada yang menyimpang dari yang putih bersih ini, pasti binasa. Kata Rasulullah, pasti binasa. Makanya wajib mengikuti agama yang hak ini dengan pemahaman para sahabat, baru dia akan selamat dunia dan akhirat. Kalau dia menyimpang dari mana, pasti akan sesat dengan dasar Quran, sunnah Nabi dan athar para sahabat, bahwa pasti akan sesat. Pasti sudah, bukan kira-kira lagi. Sudah banyak golongan yang sesat, udah ribuan sudah dari umat-umat yang sesat terdahulu, yang dijelaskan oleh para ulama, sesat mereka, diikuti lagi, sesat lagi, terus seperti itu, seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi kalau orang bilang persatuan, nggak mungkin ada persatuan tanpa akidah yang benar, tanpa manhaj yang benar, tanpa berpegang pada Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi Salaf, nggak akan mungkin. Harus kembali kepada Quran, Sunnah, Al-Fahmi Salaf. Ini yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa prinsip dakwah salaf ini mengajak umat untuk bertauhid kepada Allah, mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Jadi yang pertama kali dalam dakwah itu yang dimulai tauhid. Kalau kita lihat dakwah-dakwah yang ada, nggak mulai dengan tauhid. Ada yang mulai dakwahnya dengan fikih,
Ada yang mulai dakwanya dengan masalah ekonomi, ada yang mulai dakwanya dengan politik, ada yang mulai dakwanya dengan yang lainnya. Yang harus dimulai dakwah ini adalah tauhid, tauhid. Sedikit orang mendakwakan dakwah tauhid. Orang akan faham tentang agama yang benar dengan tauhid. Seluruh nabi, seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam memulai dakwanya dengan tauhid. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 36, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullah, hendaklah beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut, semua yang disembah selain Allah, taghut. Suruh beribadahnya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Yang dakwakan oleh para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam, dakwah tauhid. Bagaimana manusia ini beribadah hanya kepada Allah saja. Dan anda mengetahui, ikhwan fillah, jazakumullah, para ulama menjelaskan bahwa tauhid itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah, yang ketiga tauhid asma was sifat. Tauhid rububiyah, orang-orang musyrikin mengakui atau tidak? Mengakui Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Mudabbir, Allah Muhyi, Allah Mumit, dan yang lainnya. Orang-orang musyrik mengakui, orang kafir mengakui bahwa Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Semua diakui. Tapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, sampai mereka mengakui bahwa wajib beribadah itu hanya kepada Allah saja dan meninggalkan seluruh ibadah kepada selain Allah Taala. Orang-orang mengakui mereka tentang tauhid rububiyah. Makanya umat Islam juga, para dai-nya juga harus yakin dengan tauhid rububiyah ini. Orang musyrik yakin, masa dai nggak yakin? Ada nggak dai yang tidak yakin? Ada. Gitu. Artinya dia dakwah tapi bingung nanti rezekinya gimana ya. Gitu. Dakwah, saya dapat duit dari mana nih dakwah ya? Dianggap kalau dakwah nggak ada duitnya. Memang dakwah tanpa duit, tanpa uang. Semua dilakukan karena Allah SWT. Dan jangan mengharapkan sesuatu dari dakwah, jangan. Jangan. Yakin dakwah merupakan ibadah. Ibadah ini kalau kita betul-betul ibadah kepada Allah, pasti dikasih rezeki. Allah sebut kita dalam Al-Quran. Saya bacakan ayat-ayatnya, antum pahami ini. Termasuk kita juga semuanya, kaum muslimin. Semua kita kaum muslimin mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, yakin. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin." Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai ayat 58. Allah berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Dan aku enggak minta makan dari mereka," kata Allah. Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah lah yang maha kuat, Allah yang maha kokoh. Harus yakin. Dengan kita ibadah kepada Allah, rezeki pasti dikasih oleh Allah. Yakin. Dakwah ini ibadah kepada Allah. Kita sholat ibadah kepada Allah. Nuntut ilmu ibadah. Kita cari maisha, wajib cari maisha. Sekedarnya, rezeki pasti dikasih oleh Allah Ta'ala. Pasti. Kita diberikan ilmu oleh Allah sedikit, sampaikan dakwah ini kepada manusia. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Karena para anbiya wa rasul, mereka berdakwah karena Allah. Ma as'alukum alaihi ajra. Aku enggak minta upah dari kalian. In ajriya ala rabbil alamin. Sesungguhnya ganjaranku atas Allah Rabbul Alamin. Allah yang memberikan ganjaran, Allah yang memberikan rezeki. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Yakin mestinya. Ini masih rububiyah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim ketika membahas tentang orang yang suka minta-minta, minta kepada orang, minta kepada teman, minta kepada muridnya, minta. Apa kata Ibnu Qayyim? Ini merusak tauhid apa? Rububiyah. Berarti dia nggak yakin Allah sebagai Razik. Nggak yakin dia. Merusak agamanya, merusak akhlaknya, nggak punya malu, merusak pribadinya, merusak juga apa?
merusak tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus minta kepada manusia? Kenapa nggak minta kepada Allah? Allah bilang was'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah. Allah mengatakan kepada semua manusia, wala tatamannu ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd, lirrijal nasibu mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibu mimma iktasabna, was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Dalam surah An-Nisa ayat 32. Kata Allah, jangan kalian iri, jangan kalian mengharap kepada apa yang Allah berikan kepada manusia. Bagi laki-laki apa yang mereka usahakan, bagi perempuan apa yang mereka usahakan. Bagi laki-laki apa yang mereka usahakan, bagi perempuan apa yang mereka usahakan. Was'alullah min fadli, minta kepada Allah, jangan iri kepada manusia, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Was'alullah min fadli, minta kepada Allah. Innallaha bikulli syai'in alima, Allah itu mengetahui segala sesuatu. Dalam surah An-Nisa ayat 32. Yang disuruh kita minta kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada manusia. Haram hukumnya minta-minta. Saya tulis buku tentang hukum minta-minta dan mengemis. Hukumnya haram dalam Islam. Merusak agama dia, merusak akhlak dia, dan nanti di hari kiamat orang yang suka minta-minta nggak ada mukanya, yang ada tengkorak aja, nggak ada mukanya, nggak ada dagingnya, habis. Kenapa? Dia nggak punya malu minta-minta kepada manusia. Kita kembali kepada ini. Ini tauhid rububiyah. Saya baru bahas tauhid rububiyah ini. Ini harus yakin mestinya kaum muslimin. Termasuk apa? Para dai-nya. Para dai harus yakin. Kalau kita ibadah kepada Allah pasti dikasih rezeki sama Allah. Saya ambil contoh lain. Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran. Ibunya siapa? Ibunya siapa? Ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ibadah kepada Allah. Ibadah terus kepada Allah. Dia adalah orang yang qanitin, ibadah kepada Allah SWT. Allah sebut dalam surah Al-Imran, kullama dakhala 'alayya Zakaria al-mihraba wajadna 'inda rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam, ada rezeki, ada makanan, ada buah-buahan, segala macam ada. Ini ibadah kepada Allah siang dan malam. Rezeki dikasih oleh Allah SWT. Ditanya, Zakaria ini yang mengasuh Maryam. Zakaria yang mengasuh Maryam. Dia membawakan dalam kebutuhan Maryam. Maryam sudah nazar ibadah kepada Allah. Setiap masuk ke tempat ibadahnya ada rezeki. Nabi Zakaria tanya, dari mana rezeki ini wahai Maryam? Dari mana? Dari Allah rezeki ini. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Tanpa hisab. Yakin. Mesti seorang mukmin yakin kepada Allah. Yakin diberikan rezeki. Maka para ulama salaf, subhanallah, dakwahnya mereka menyebar dengan keikhlasan mereka. Dan terus berkembang dakwah ini dengan keikhlasan mereka dan enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Kita melihat mereka. Tapi apakah mereka cari maisha? Wajib cari maisha, sekedarnya. Tapi rezeki datang kepada dia seperti air yang mengalir. Subhanallah. Harus yakin di tauhid rububiyah. Kemudian tauhid yang kedua tauhid uluhiyah. Ini satu aja saya sebutkan, belum lagi yang lain masalah rububiyah. Kalau mau dibahas panjang gitu. Ini mesti kumpul dai-dai, ustadz-ustadznya, kiainya kumpul baru saya jelaskan ini. Banyak yang perlu dipahami tentang masalah ini, ya, karena banyak yang nggak yakin gitu. Tentang rezeki nggak yakin gitu. Ya. Jangan mengharapkan dari manusia, jangan harap dari Allah. Kalau kita berputus asa dengan semua yang di tangan manusia, pasti kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Ini sabda Rasulullah. Kata Nabi, wa'lam anna syarafal mu'min izzahu, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail, wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam. Dan mulianya seorang mukmin dengan tidak mengharap sesuatu dari manusia. Dia orang yang mulia di sisi Allah Taala. Ini sabda Rasulullah. Itu yang harus ada pada setiap talibul ilm, apalagi para dai-nya. Kemudian tauhid uluhiyah. Kita mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kita ajak manusia ini bagaimana beribadahnya kepada Allah saja. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah.